Halo, selamat pagi anak-anak Miss kelas 7. Ya, bagaimana kabarmu? Miss harap semuanya baik-baik saja. Oke, bertemu lagi dengan Miss HM hari ini. Kita pelajaran PPKN. Jadi, mari persiapkan dirimu, persiapkan perlengkapan belajarmu. Sebelum pelajaran kita mulai, Miss mau mengingatkan kembali kepada anak-anak Miss ya, untuk tetap menjaga kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Ya, silahkan kamu buka buku paketmu halaman 16 ya. Materi kita masih bab 1 ya, rumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan pokok materi kita yaitu poin C ya, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum ke materi, Miss mau menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, di mana itu menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, jadi dalam materi kita ini ya ada dua yang perlu kita bahas. Yang pertama itu ada nilai semangat pendiri negara. Dan yang kedua itu ada komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, sebelum kalian mempelajari tentang semangat kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, ya, itu sudah dipelajari nilai dan juga semangat dalam diri sendiri dan juga orang lain, di mana itu semangat mengandung arti tekad ataupun dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan ataupun hasrat tertentu. Begitu juga dengan para pendiri negara yang dimana mereka itu merupakan contoh yang baik bagi orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dan juga membuat perubahan. Apa itu perubahannya? Ya, perubahannya yaitu dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka, sehingga ya negara Indonesia sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Ya, semangat kebangsaan atau disebut sebagai nasionalisme ataupun suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi itu harus diserahkan kepada negara kebangsaan ataupun nation state. Dan juga itu ada patriotisme, yang dimana patriotisme itu merupakan semangat cinta tanah air ataupun sikap seseorang yang bersedia untuk mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Semangat kebangsaan itu disebut juga sebagai nasionalisme. Ya, di dalam nasionalisme ini ada dua jenis pengertian ya. Ada itu pengertian dalam arti sempit, ada itu pengertian dalam arti luas. Yang dalam arti sempit ya, nasionalisme itu disebut dengan nasionalisme negatif. Karena apa? Karena mengandung makna perasaan kebangsaan ataupun cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi ataupun berlebihan. Sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Dia memandang bangsanya itu lebih baik dari bangsa lain. Dia memandang bangsanya itu lebih tinggi daripada bangsa lain. Itulah ya pengertian nasionalisme dalam arti sempit. Sedangkan nasionalisme ya dalam arti luas itu yang berarti positif, di mana perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Jadi saat mengadakan hubungan dengan negara lain itu selalu mengutamakan kepentingan bangsa, ya, bangsa dan negara, serta selalu menghormati kedaulatan negara lain. Dalam semangat pendiri negara itu ada patriotisme, di mana patriotisme ini berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Jadi
Kata patria ini kemudian berubah menjadi kata patriot, yang artinya seseorang mencintai tanah air. Ya, jadi sebab itu patriotisme itu adalah semangat cinta tanah air ataupun sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul ketika lahirnya nasionalisme. Namun antara nasionalisme dan juga patriotisme itu ya sering orang mengartikannya sama. Ya, sama nasionalisme dengan patriotisme. Padahal kenyataannya berbeda. Nasionalisme itu ialah perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsanya, sedangkan patriotisme, jadi jiwa patriotisme itu ya telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ya dimana itu perjuangannya ya rela berkorban. Para pahlawan rela berkorban untuk merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di mana para pahlawan itu ya mengorbankan jiwa dan juga raganya. Mereka memiliki jiwa dan juga semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan juga semangat 45 ya ada 5. Salah satunya itu pro patria dan juga primus patrialis, di mana itu artinya mencintai tanah air dan didahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua itu ada jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga itu ada jiwa toleransi ataupun tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, antar bangsa. Yang keempat, memiliki jiwa tanpa pamrih dan juga tanggung jawab. Dan yang terakhir itu ada jiwa kasatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Jadi nasionalisme dan juga patriotisme itu sangat dibutuhkan bangsa Indonesia ya untuk menjaga kelangsungan hidup dan juga kejayaan bangsa dan negara. Ya, yang kedua itu ada komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, di mana komitmen itu merupakan sikap dan juga perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, rasa memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan juga cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa itu adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila itu memiliki ciri-ciri komitmen pribadi. Apa saja? Ya, yang pertama itu mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan dan juga kesatuan ya. Kesatuan, persatuan, nasionalisme ya mereka memiliki itu. Ya. Jadi ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan juga mendahulukan kepentingan bangsa dan juga negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua itu adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara ya dalam merumuskan dasar negara Pancasila itu dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri, tidak mengambil nilai-nilai dari negara lain, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, musyawarah, dan juga keadilan sosial. Inilah nilai-nilai yang berasal dan juga digali dari bangsa Indonesia. Yang ketiga ya, selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara itu selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, seperti Bapak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang dimana mereka mengalami cobaan dan juga tantangan perjuangan yang begitu luar biasa, di mana Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun dengan semangat perjuangan para pendiri negara tetap semangat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat itu mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan yang kelima itu ada melakukan pengorbanan pribadi, ya, dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi semangat kebangsaan itu harus tumbuh dan juga dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah final. Ya, maksudnya final, Pancasila itu sudah menjadi kesepakatan nasional yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Menerima Pancasila sebagai dasar negara ya, yang dibentuk oleh semangat para pendiri negara, itu merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia itu harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara Pancasila dalam bentuk sikap dan juga perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu merupakan wujud tanggung jawab menghayati dan juga mengamalkan Pancasila. Jadi menerima tanggung jawab untuk mempertahankan negara, ya, untuk mempertahankan dasar negara itu adalah tanda kesadaran dan juga rasa cinta tanah kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Di akhir video ini ya ada tugasmu 5 soal. Silakan kamu kerjakan di buku latihanmu. Oke, sampai di sini materi kita. Sampai bertemu minggu berikutnya. Shalom.